Riko tidak pernah mengira hidupnya akan berubah drastis sejak pertemuannya dengan seorang dukun di desa terpencil. Lelah menjalani hidup sebagai buruh pabrik dengan gaji pas-pasan, dia tergoda oleh janji kekayaan instan yang ditawarkan oleh sang dukun. Desakan ekonomi dan keinginan memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya membuat Riko memutuskan untuk menempuh jalan yang penuh risiko itu. Suatu malam, Riko pergi ke rumah dukun tersebut. Rumah itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh hutan lebat dan jarang dilalui orang. Sang dukun, seorang pria tua dengan mata tajam dan wajah yang penuh dengan kerutan, menyambutnya dengan senyum penuh misteri. "Kamu sudah siap untuk menjalani pesugihan ini?" tanya sang dukun dengan suara parau. Riko mengangguk tegas. "Saya siap. Saya ingin keluarga saya hidup sejahtera." Sang dukun kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan Riko. Dia harus memberikan persembahan berupa ayam hitam di sebuah kuburan tua dan mengucapkan mantra tertentu. Ritual itu harus dilakukan pada tengah malam saat bulan purnama. Riko merasa merinding, tetapi dia tidak mundur. Keputusannya sudah bulat. Ritual itu berjalan lancar, meskipun Riko merasa ketakutan setengah mati saat melakukannya. Keesokan harinya, hidupnya mulai berubah. Riko mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji tinggi. Usahanya berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, dia menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Rumah tua yang dulu kumuh kini berdiri megah dengan segala fasilitas modern. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Riko mulai merasakan kehadiran yang aneh di rumahnya. Suara-suara aneh sering terdengar di tengah malam, seperti suara langkah kaki berat dan desahan napas dalam. Istri dan anak-anaknya juga mulai merasakan hal yang sama. Mereka sering terbangun di tengah malam karena merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut-sudut gelap rumah. Puncaknya terjadi ketika Riko melihat sosok makhluk besar dan menyeramkan di sudut kamarnya. Makhluk itu berbulu lebat, dengan mata merah menyala dan tubuh yang besar dan berotot. Riko langsung mengenali makhluk itu sebagai Genderuwo, sosok jin jahat yang sering diceritakan dalam mitos Jawa. Genderuwo itu tidak hanya menakuti keluarga Riko, tetapi juga mulai mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Perabotan rumah sering berpindah tempat, suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan yang paling mengerikan, salah satu anak Riko pernah ditemukan berjalan sambil tidur menuju hutan di belakang rumah mereka. Riko sadar bahwa keberadaan Genderuwo itu adalah akibat dari pesugihan yang dia lakukan. Dia merasa sangat menyesal dan mulai mencari cara untuk mengusir makhluk tersebut dari rumahnya. Riko kembali menemui dukun yang dulu membantunya. "Dukun, tolong, bantu saya mengusir Genderuwo itu dari rumah saya. Saya tidak tahan lagi," pinta Riko dengan suara bergetar. Sang dukun menggelengkan kepala. "Genderuwo tidak akan pergi begitu saja. Ia telah terikat dengan jiwa seseorang di rumahmu." Riko merasa darahnya membeku. "Apa maksudmu?" "Untuk mengusir Genderuwo, harus ada jiwa yang menjadi penggantinya," jawab sang dukun dengan suara tenang. Riko tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia harus memilih antara keluarganya atau hidup dengan teror Genderuwo selamanya. Riko kembali ke rumah dengan hati yang berat. Dia tidak sanggup memilih siapa yang harus dikorbankan. Namun, semakin lama, teror Genderuwo semakin menjadi-jadi. Malam demi malam, keluarga Riko tidak pernah tenang. Makhluk itu semakin sering menampakkan diri. Dan pada suatu malam, salah satu anak Riko ditemukan pingsan dengan luka-luka bekas cakar di tubuhnya. Riko tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Akhirnya, dia membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Riko memutuskan untuk menjadi pengganti jiwa itu sendiri. Dia berharap dengan mengorbankan dirinya, Genderuwo akan pergi dan keluarganya bisa hidup tenang. Suatu malam, Riko kembali ke kuburan tua, tempat dia melakukan ritual pertama kali. Dia membawa persembahan dan mengucapkan mantra yang diberikan dukun.
Genderuwo muncul, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku akan menggantikan jiwa itu. Ambillah nyawaku, tapi biarkan keluargaku hidup tenang, kata Riko dengan suara bergetar. Genderuwo itu mendekat, matanya yang merah menyala menatap Riko dengan tajam. Tanpa bicara, makhluk itu mencengkeram tubuh Riko dengan kekuatan yang luar biasa. Riko merasakan dingin yang menusuk tulang, dan pandangannya mulai mengabur. Keesokan harinya, keluarga Riko menemukan tubuhnya tergeletak di kuburan tua. Mereka menangis dan berduka, tetapi sejak saat itu, teror genderuwo berhenti. Tidak ada lagi penampakan makhluk menyeramkan di rumah mereka. Riko telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keluarganya. Rumah tua itu kini menjadi saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan seorang ayah yang ingin memberikan kehidupan terbaik bagi keluarganya, meskipun harus berakhir dengan kematian.